Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Puji Rahayu dengan NIM 7211419003. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen bab 7, yaitu pengembang sistem. Pendahuluan, baik manajer maupun para pengembang sistem dapat menerapkan pendekatan sistem ketika memecahkan masalah. Pendekatan sistem terdiri atas 3 tahapan kerja. Yang pertama, ada persiapan, kedua definisi, dan ketiga solusi. Di dalam setiap tahapan terdapat urut-urut langkah. Upaya persediaan terdiri atas melihat perusahaan sebagai suatu sistem, mengenal sistem lingkungan, dan mengidentifikasi subsistem perusahaan. Prototyping adalah penyempurnaan dari pendekatan tradisional. Pendekatan ini menyadari adanya keuntungan dari meminta permohonan umpan balik dari pengguna berulang kali dan meresponnya dengan perbaikan sistem dan tetap meneruskan siklus sampai sistem memenuhi kebutuhan para pengguna. Pendekatan sistem. Pencarian asal muasal proses pemecahan masalah secara sistematis mengarah pada John Dewey, seorang Profesor ilmu filosofi di Columbia University. Dalam sebuah buku di tahun 1910, Dewey mengidentifikasikan 3 rangkaian pertimbangan yang terlihat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai. Yang pertama, mengenali kontroversi, kedua, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif, dan ketiga, membentuk suatu pertimbangan. Dewey tidak menggunakan istilah pendekatan sistem, namun ia menyadari adanya sifat berurutan dari pemecahan masalah, mengidentifikasi suatu masalah, mempertimbangkan berbagai cara untuk memecahkannya, dan terakhir memilih solusi yang terlihat paling baik. Urutan-urutan langkah. Yang pertama, upaya persiapan. 3 langkah persiapan yang harus dikerjakan secara berurutan. Langkah-langkah ini dapat terjadi selama jangka waktu lama, dimulai dari yang pertama, langkah 1, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Langkah kedua, mengenal sistem lingkungan. Langkah ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Yang kedua, ada upaya definisi. Manajer atau seseorang di dalam unit manajer mengidentifikasi masalah atau gejalanya. Setelah masalah teridentifikasi, manajer dapat menghubungi seorang analisis sistem untuk membantunya dalam memahami masalah. Upaya tersebut terdiri atas langkah-langkah. Yang pertama, langkah 4, melanjutkan dari sistem ke tingkat subsistem. Yang kedua, langkah 5, menganalisis bagian-bagian sistem dalam urut-urutan tertentu. Unsur-unsur meliputi: unsur pertama, mengevaluasi standar. Unsur kedua, membandingkan output sistem dengan standar. Unsur ketiga, mengevaluasi manajemen. Unsur keempat, mengevaluasi prosesor informasi. Unsur kelima, mengevaluasi input dan sumber daya input. Unsur keenam, mengevaluasi proses transformasi. Unsur ketujuh, mengevaluasi sumber daya output. Yang ketiga, ada upaya solusi. Upaya solusi melibatkan suatu pertimbangan atas alternatif yang layak, pemilihan alternatif terbaik, dan implementasinya. Yang pertama, langkah ke-6, mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Langkah ke-7, mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Langkah ke-8, memilih solusi yang terbaik, meliputi analisis, pertimbangan, dan tawar-menawar. Langkah ke-9, mengimplementasi solusi. Langkah ke-10, menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem merupakan sebuah metodologi. Metodologi adalah suatu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam segala memecahkan jenis masalah. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. LDC tradisional. Tidak dibutuhkan waktu lama bagi seorang pengembang sistem. Yang pertama, untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa tahapan pekerja mengembang yang perlu dilakukan dalam urutan-urutan tertentu jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan berhasil yang paling besar. Tahapan-tahapan tersebut adalah perencanaan, analisis, implementasi, dan pengguna. Prototyping. Meskipun sulit untuk membantah LDC tradisional dengan diungkapkan tahapan-tahapan di atas secara logis, metode ini memiliki kelemahan. Seiring dengan bertambahnya ukuran dan kompleksitas suatu sistem, melewati tahapan-tahapan dengan sekali jalan menjadi suatu hal yang semakin tidak mungkin dilakukan. Prototype atau prototyping adalah salah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Proses pembuatan prototipe disebut prototyping.
Jenis-jenis prototipe. Terdapat dua jenis prototipe. Yang pertama evolusioner dan persyaratan. Prototype atau evolusioner prototype terus-menerus disempurnakan sampai memiliki sebuah fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Prototype ini kemudian dilanjutkan produksi. Ketika persyaratan ditentukan, prototype persyaratan telah mencapai tujuannya dan proyek lain akan dimulai untuk pengembangan sistem baru. Oleh karena itu, suatu prototipe persyaratan tidak selalu menjadi sistem aktual. Pengembangan prototipe evolusioner mengidentifikasi kebutuhan pengguna, membuat satu prototipe, menentukan apakah prototipe dapat diterima, dan terakhir menggunakan prototipe. Pengembangan prototipe persyaratan. Yang pertama, membuat kode sistem baru, kedua, menguji sistem baru, ketiga, menentukan apakah sistem baru dapat diterima, dan keempat, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Daya tarik prototyping. Yang pertama, membaiknya komunikasi antar pengembang dan pengguna. Pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Pengembangan dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Dan terakhir, kelima, implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Keuntungan-keuntungan di atas memungkinkan prototyping memangkas biaya pengembangan dan meningkatkan kepuasan pengguna atas sistem yang diserahkan. Potensi kesulitan dari prototyping. Prototyping bukannya tidak memiliki potensi kesulitan. Kesulitan tersebut antara lain, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien antarmuka komputer manusia yang diberikan beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Baik pengguna maupun pengembang hendaknya mewaspadai potensi kesulitan-kesulitan di atas ketika mereka memilih untuk melaksanakan pendekatan prototyping. Namun jika seimbang, prototyping telah terbukti menjadi salah satu metodologi SDLC. Pengembang aplikasi cepat. Unsur-unsur penting RID. RID membutuhkan 4 unsur penting. Yang pertama, manajemen khusus yang manajemennya puncak. Orang daripada hanya memanfaatkan suatu sistem untuk melakukan seluruh aktivitas LDCLC. RAD menyadari adanya efisiensi yang dapat dicapai melalui penggunaan tim khusus. Metodologi dasar RAD adalah siklus hidup RID. Alat-alat RAD terutama terdiri atas bahasa-bahasa generasi keempat dan alat-alat rekayasa peranti lunak dengan bantuan komputer atau Computer Aided Software Engineering atau CASE yang memfasilitas prototyping dan penciptaan kode. Pengembangan berfase. Tahap-tahap pengembangan berfase. 6 tahap pengembangan yaitu investigasi awal, analisis pengembang, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, penguji, dan pengembang sistem. Fase-fase modul. Fase-fase modul terintegrasi dalam pengembangan sistem. Jika prototyping paling sesuai digunakan untuk sistem kecil, metodologi RAD paling sesuai digunakan untuk sistem besar, maka pengembangan berfase dapat digunakan untuk pengembangan segala jenis ukuran sistem. Desain ulang proses bisnis. Teknologi informasi mengalami kemajuan dengan sangat cepat dan organisasi perlu mengambil keuntungan dari kemajuan ini. Sistem meliputi sistem-sistem yang memproses data perusahaan maupun sistem-sistem yang melakukan fungsi-fungsi dasar seperti mengabor untuk mencari minyak dan memproduksi satu bagian manufaktur. Rekayasa terbalik. Rekayasa terbalik atau reverse engineering berasal dari intelijen bisnis. Perusahaan sejak dulu selalu mengikuti produk-produk para pesaingnya dengan cara membeli sampel dan membongkarnya untuk melihat bagaimana produksi tersebut bekerja. Rekayasa ulang atau reengineering adalah merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Akan tetapi ini bukanlah pendekatan yang bersih, karena pengetahuan dari sistem yang ada saat ini tidak sepenuhnya diabaikan. Rekayasa terbalik atau reverse engineering dapat diterapkan pada sistem warisan untuk menghasilkan dokumentasi yang dibutuhkan. Pemilihan komponen BPR. Komponen-komponen BPR dapat diterapkan secara terpisah maupun tergabung tergantung pada tingkat kemungkinan yang dicari. Menempatkan SDLC traditional prototyping, RAD pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. SDLC traditional prototyping, RAD, dan BPR semuanya adalah metodologi. Semuanya adalah cara-cara yang direkomendasikan dalam mengembangkan sistem informasi.
Alat-alat pengembang sistem. Pendekatan sistem dan berbagai siklus hidup pengembangan sistem adalah metodologi cara-cara yang dikomunikasikan dalam memecahkan masalah sistem. Alat pemodelan proses yang populer adalah pembuatan diagram data yang mempergunakan simbol-simbol untuk proses dan unsur-unsur lingkungan yang dihubungkan oleh panah yang menunjukkan arus data. Permodelan proses. Selama tahun-tahun awal pengembangan sistem komputer praktis, hampir seluruh perhatian diberikan ke proses-proses yang akan dikerjakan oleh komputer sebagai kebalikan dari data yang akan dipergunakan. Diagram arus data. Diagram arus data atau data flow diagram DVD adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung, yaitu unsur-unsur lingkungan dengan nama sistem berinteraksi, proses, arus data, dan penyimpanan data. Kasus penggunaan atau use case adalah suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dan sekunder. Manajemen proyek. Proyek pengembangan sistem yang pertama dikelola oleh manajer unit TI dengan dibantu oleh manajer dan analisis sistem pemrograman dan operasi sejalan dengan pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh perusahaan. Proyek-proyek akan dikelola oleh suatu hierarki manajer yang dapat terdiri atas komite eksklusif, steering komite SIM, dan seorang manajemen proyek untuk setiap pengembangan. Steering komite SIM, fungsi utama yang dijalankan adalah menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fisikan, dan terakhir menyelesaikan penyelesaian. Kepemimpinan proyek. Tim proyek meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Mekanisme manajemen proyek. Dasar dari manajemen proyek adalah rencana proyek yang dibuat selama tahap investigasi awal ketika metodologi pengembangan berfase diikuti. Setelah tujuan-tujuan proyek, kendala dan ruang lingkupnya telah selesai didefinisikan, kita akan mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilaksanakan. Dukungan bagi manajemen proyek. Dukungan juga diperoleh dari internet seperti Logi Software, sebuah perusahaan yang berbasis di Toronto yang menawarkan sebuah sistem manajemen proyek yang disebut easyproject.net. Mengestimasi biaya proyek, input pengestimasian biaya. Sebuah work breakdown struktur atau WBS mengidentifikasi aktivitas-aktivitas proyek yang akan membutuhkan sumber daya. Contoh WBS adalah grafik Gantt dan diagram jaringan. Kebutuhan sumber daya atau research requirement mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Output pengestimasian biaya. Estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku seperti dolar atau euro. Estimasi seperti ini dapat disempurnakan kembali selama proyek berlangsung untuk mencerminkan tambahan informasi seiring dengan semakin jelasnya proses tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.